الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل السعادة في صحبة السعداء وأقام من علومه وأسراره على قلوب العارفين والأولياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kehadirat Allah Rabbul Izzah yang masih memberikan kesempatan terbaik bagi setiap kita di pagi hari ini, di mana Allah memberikan kesadaran kita setelah tertidur lelap sekian lama di malam tadi. Karena tidur itu sebagaimana sering disampaikan oleh Syekh Akbar adalah gambaran kematian. Betul tidak Bapak-bapak? Betul. Kita dari malam lagi tidur, ingat nggak? Enggak. Di sebelah ada siapa, ada yang lewat siapa, nggak ingat. Jadi ketika tidur itu seperti kematian, simulasi kematian. Maka dari setiap tidur itu harus menjadi pembelajaran. Karena ketika tidur kita keluar dari jasad kita, maka tidak berfungsi semua panca indera, bahkan perasaan. Ada lagi tidur mikir, nggak ada. Diistirahatkan oleh total beberapa jam itu tidur lelap. Maka Rasul pernah menyampaikan, kama nama tamanun apakah dari kata sebagaimana kalian tertidur, demikianlah kalian mati. Kama tamanun apakah dari kata tamanun. Perumpamaan bagi kematian itu adalah tidur kalian. Jadi, sebagaimana kalian tidur, demikianlah kalian mati. Kama staikiduna fakadzalika tub'asuna. Sebagaimana kalian bangun dari tidur, demikianlah kalian nanti dibangkitkan di mahsyar nanti. Orang tidur itu ketika bangun banyak yang kaget. Karena apa? Tidurnya itu mimpi. Kalau mimpinya nikmat, kaget kenapa berhenti. Ingin lama nikmatnya dalam mimpi padahal. Tapi mimpi itu kok bisa nikmat ya? Ada juga orang yang kaget, bahkan dihinggapi rasa takut karena mimpinya mimpi yang buruk. Padahal cuma mimpi. Mimpi itu juga gambaran aktivitas rohani. Jadi mimpi itu adalah gambaran daripada aktivitas rohani. Maka dalam surah Jumat itu dijelaskan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha walladzi lam tamut fi manamiha. Allah lah yang menguasai menggenggam jiwa manusia ketika mati, dan juga menggenggam jiwa manusia yang belum mati ketika sedang tidur. Terasa nggak jiwa kita digenggam, dikuasai oleh Allah? Nggak terasa juga ya. Maka dijelaskan lagi dalam selanjutnya ayat, Fayusikul lati wadu 'alaihal mauta
dan Allah pula, maka Allah menahan jiwa orang yang sudah tiba waktu kematiannya. Ada orang tidur terus mati, banyak tidak? Banyak. Nah itu orang yang ketika tidur keluar rohnya ditahan oleh Allah. Wa yusikul lati qadu 'alaihal mauta. Maka ditahan si jiwa itu tidak masuk kembali karena sudah tiba kematiannya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan ada yang dilepas si jiwa itu, si roh itu kembali ke dalam jasad sampai waktu yang sudah ditentukan. Nah, seperti kita tadi datang waktu subuh, ada yang jam 3, ada yang waktu subuh, dikembalikan si jiwa itu ke dalam jasad kita. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Maka dalam kejadian yang demikian itu, yang setiap malam kita mengalaminya, itu terdapat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Nah, sekarang kita harus berpikir. Tiap malam kejadian besar ini terjadi pada diri kita, tapi dianggap biasa saja. Tidur bangun dianggap biasa saja. Padahal itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Baru akan terasa luar biasa dirasakan oleh keluarga kalau kita tidur terus mati. Baru heboh, nangis, datangnya musibah. Padahal setiap malam, setiap kita bangun, kita harus mengambil pembelajaran. Maka Rasulullah mengajarkan doanya. Maka dalam doa bangun tidur itu harus dimaknai. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami dari tidur kami, dari kematian kami. Di situ disebut kematian kami. Jadi tidur itu disebut kematian. Jadi kita memuji kepada Allah yang telah membangkitkan kembali hidup dari kematian. Atau tidur itu disebut kematian kecil, kata para ulama, sebelum kematian yang besar. Kalau kematian yang besar gak balik lagi, terus menuju negeri akhirat. Nah, setelah kita dikembalikan rohani kita kembali ke dalam jasad, kita menghadapi ujian lagi dalam kehidupan. Terus begitu, ujian itu gak pernah berhenti. Dan ujian dalam kehidupan ini akan semakin berat kalau ditambah dengan lamunan hawa nafsu yang sering dilamunkan oleh hawa nafsu kita, akhirat atau dunia. Kalau akhirat mah dicuekin, kalau dunia terbayang-bayang terus. Maka hayatud dunia ini adalah ujian terbesar dan terberat bagi orang yang beriman. Kita akan menghadapi permasalahan kalau salah menyikapi hayatud dunia, kehidupan dunia. Yuk kita ambil sejarah sebagai pembelajaran. Kebanyakan dalam pandangan umat Islam hari ini, kalau melihat sejarah di zaman Nabi dan para sahabat, melihat sahabat itu seolah mereka pasti total dalam ketaatan karena dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Al-Quran mengabarkan kepada kita ada kalanya sebagian sahabat itu turun imannya, berani maksiat, menentang atau khianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yuk kita lihat
Kenapa sahabat? Sebagian sahabat ada yang berani menentang, berkhianat kepada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, dalam kejadian perang Uhud, dalam beberapa surah, dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-Anfal, itu disampaikan. Dalam perang Uhud itu Rasulullah sudah membuat strategi perang yang sangat efektif. Salah satunya beliau menempatkan salah satu pasukan ahli memanah itu, tempat strategisnya adalah di lereng bukit Uhud. Ditugaskanlah sekitar 50 pemanah yang dikomandani oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Kalian, kata Rasulullah, tinggallah di sini, jangan turun, jangan kemana-mana. Apapun yang terjadi di bawah, apapun yang terjadi di bawah, apakah kaum muslimin menang atau kaum muslimin dipukul mundur, pasukan pemanah harus tinggal di lereng bukit Uhud karena itu adalah tempat yang strategis. Maka mereka bersedia, samina wa ata'na. Dan betul, di sesi pertama atau di ronde pertama itu pasukan musuh yang dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam itu dipukul mundur. Kenapa? Karena kewalahan menghadapi serangan pasukan pemanah. Jadi kalau membidik dari atas gampang nggak ke bawah? Gampang. Yang susah itu dari bawah ke atas karena ada beban. Kalau dari atas ke bawah itu dapat power, daya gravitasi kalau dalam ilmu apa? Karena dia turun cepat. Nah, Khalid bin Walid sebagai komandan perang kaum musyrikin berstrategi pura-pura kalah. Kalau dalam menghadapi musuh, jangan senang duluan kalau musuh kelihatan kalah, jangan sampai mereka menjebak kita pura-pura kalah. Caranya apa? Rame-rame mundur ke belakang dan meninggalkan ghanimah. Ditinggalkan ghanimah yang sangat banyak sekali, perbekalan ditinggalkan. Kalau orang kabur ya lupa dengan perbekalannya. Jadi, seperti begitu. Padahal itu strategi perang Khalid bin Walid. Apa yang terjadi? Ketika melihat pasukan yang di bawah sedang berebut mengambil ghanimah, pasukan pemanah Kabita, tahu Kabita ngerti? Pengen juga, sama-sama manusia, butuh ghanimah, paling yang banyak cicilan. Wah, ini kita nggak kebagian nih, turun sebagian besar. Maka Abdullah bin Jubair membentak pasukan, jangan kalian turun, ingat pesan Rasulullah. Tapi nggak digubris, turun. Nah, ini dalam surah Ali Imran disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad shadaqakumullahu wa'adahu id tahussunahum bi'izni. Sungguh Allah telah mengabulkan, mewujudkan janjinya kepada orang-orang yang beriman ketika orang beriman berperang membunuh pasukan orang kafirin musyrikin. Hatta idza fasiltum wa tanaja'tum bil amri, sehingga ketika kalian merasa lemah dan berselisih dalam perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaitum, baru di situ. Jadi kelemahan pasukan waktu itu pertama fasiltum, merasa gentar. Kenapa? Karena pasukan musuh itu 10 kali lipat. Pasukan kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW sekitar 300-an, sedangkan musuh 3.000-an.
10 kali lipat. Gentar kan? Pertama gentar, yang kedua watanajatum, berselisih. Udah gentar berselisih. Nah, berselisihnya ini satu poinnya adalah tentang ghanimah. Sebagian besar pengen turun, ingin berebut ghanimah, yang sebagian melarang, mengingatkan tentang perintah Rasulullah SAW. Wa asaitum, dan kalian bermaksiat. Kenapa bermaksiat kepada Rasulullah? Min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Setelah kalian melihat apa-apa yang kalian cintai. Ini kalau lagi ngaji gini, kalau subuh di luar hujan uang, dilempar dari pesawat uang, kayak yang kemarin berita rame. Kira-kira ini halamannya masih bulat begini, masih lengkap atau gimana nih? Bubar. Jadi Brahma paling duluan. Benar nih, kalau diuji di samping masjid ada hujan uang. Kira-kira pengajiannya masih begini atau keluar? Keluar. Pindah aja ya rame-rame ke situ. Ini terjadi. Betapa hubbud dunia ini, jangankan kita, kaum muslimin yang dibimbing langsung oleh Rasulullah, kalau sudah tentang dunia kalah juga. Ini dibuktikan di dalam Al-Quran. Al-Quran jujur. Sebagai apa? Pembelajaran bagi kita. Maka disindir, dilanjutkan dalam ayat tadi, minkum ma yuridud dunya wa minkum ma yuridul akhirah. Sebagian di antara kalian ada yang menginginkan dunia, ghanimah, berebut, takutnya kebagian, padahal ada Rasulullah. Rasul nanti akan menentukan siapa-siapa saja yang dapat ghanimah. Surah Al-Anfal dibagi khumus, ada 1/5, dibagi 5 bagian tentang ghanimah hasil perang. Lupa dengan amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian di antara kalian ada yang menginginkan dunia, dan sebagian di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Nah, ini yang berpegang teguh. Walaupun gak kebagian ghanimah, tidak apa-apa. Yang penting khidmah. Nah, ini yang wa minkum ma yuridul akhirah. Bagi yang menginginkan akhirat mah gak bakalan kalah dengan ghanimah. Yang sering kalah khidmah itu karena masalah dunia, masalah fasilitas. Hati-hati. Suami istri cekcok masalah apa? Masalah tahajud atau masalah dunia? Dunia. Istri membanding-bandingkan nafkah dari suami dengan nafkah orang lain, fasilitas dari suami dibandingkan dengan fasilitas temannya. Kan begitu ibu-ibu, ada ibu-ibu ngaku bu, terus itu yang terjadi. Urusan dunia itu nggak usah besar, sedikit aja. Bagi warisan beda sejengkal, 7 turunan musuhan, padahal masih 1 orang tua, cuma beda sejengkal. Nah, ini maka disindir dalam Al-Quran tadi. Sebagian di antara kalian menginginkan dunia yang hina, yang fana, akan lenyap, dan sebagian di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, ini dalam situasi perang aja masih mikirin dunia ya. Maka alhamdulillah, karena masih ada Rasulullah, masih ada yang mengingatkan. Kalau dalam sejarah detail itu, subhanallah, karena para sahabat maksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud, yang tinggal menemani Rasulullah itu tinggal 9 orang.
Pasukan yang lain dipukul mundur oleh pasukan kaum kafirin musyrikin. Ketika berebut ghanimah, diserang balik mendadak dari balik bukit Uhud, mundur ke belakang. Yang tinggal menemani Rasulullah hanya 9 orang. Ini filosofi 9 wali ini. Ya, tingkatan wali kan ada 9. Ternyata yang tidak tergoda oleh dunia itu hanya para aulia Allah saja. Hanya 9 orang yang menemani Rasulullah di perang Uhud. Bahkan Rasulullah pernah terpisah dari 9 para sahabat itu sendirian, dikepung oleh musuh 70 pasukan musuh bersenjata lengkap. Rasulullah terperosok ke dalam sumur, ke dalam sebuah lubang, sampai pelipis Rasulullah berdarah, gigi depan Rasulullah patah. Terperosok seorang diri, berjuang seorang diri. Kenapa? Karena sahabat maksiat waktu itu, karena cinta dunia. Rasulullah berjuang sendiri, dikepung musuh, karena sahabat kebanyakan waktu itu lalai hatinya karena hubur dunia. Alhamdulillah ada 9 sahabat yang berpegang teguh kepada amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Sayyidina Ali Karamallahu wajhah. Beliaulah yang menjadi perisai hidup, pasang badan, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di perang, dan Rasulullah bisa diselamatkan. Dibawa ke lereng Bukit Uhud, ada gua, di sana Rasulullah diobati, diselamatkan. Ini nasib Rasul hampir-hampir terancam. Bahkan si iblis laknatullah berteriak, Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati. Semakin lemah pasukan kaum muslimin waktu itu. Pernah kejadian ke titik terendah dalam sejarah perang, yaitu perang Uhud, sebagai pembelajaran. Maka di ujung ayat itu Allah nyatakan, summa sarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Pasukan yang sudah bercerai-berai dipanggil lagi oleh para sahabat, oleh Rasulullah, kembali membentuk pasukan, dan alhamdulillah bisa bertahan sampai selesai perang. Dan Allah memaafkan kesalahan sebagian besar para sahabat karena bertaubat di hadapan Rasulullah. Maka di ujung ayat itu, wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, dan Allah itu memiliki keutamaan, di antaranya mengampuni kesalahan para sahabat waktu itu. Tuh, lihat pembelajaran bagi kita hari ini. Ujian terberat dalam tarekat itu kitanya sebagai muridnya. Kalau mursyid sudah dapat jaminan seperti para nabi, para rasul, apapun yang terjadi ada dalam jaminan Allah. Karena itu petugas Allah. Yang belum dijamin siapa? Kita. Dan ujian terberat itu adalah dunia. Maka dalam Minhajul Abidin ada dalam aqobah yang kelima, aqobatul awaiq, aqobah yang akan merintangi perjalanan ketaatan kita kepada Allah, Rasul, dan Guru, yaitu tentang dunia. Jadi dunia ini adalah ujian terbesar. Pantas Rasul menyampaikan, hubud dunia ra'su kulli khotinah. Cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan, yang diiringi dengan syahwat, itu adalah sumber segala keburukan. Itu dalam perang. Ada lagi satu ayat dalam surah Al-Jum'ah di ujung, di ayat ke-11. Kalau tadi dalam perang melihat ghanimah, ini lagi khutbah Rasulullah ditinggalkan karena sebagian besar sahabat yang sholat Jumat waktu itu mendengar kafilah dagang datang dari Sam.
Tinggal berapa yang mendengarkan khutbah Rasul? Tinggal 12 orang. Pantas ya umat akhir zaman. Kalau lihat Jumatan banyak yang di pinggir jalan, di kantor-kantor atau di masjid. Kalau lihat masjid ini kayak banyak di masjid, tapi kalau sebagian besar ya banyak kan yang nggak sholat. Karena apa? Sibuk dengan dunia. Padahal Islam itu mengatur kapan mencari kehidupan dunia, kapan memenuhi seruan panggilan Allah. Kan dijelaskan dalam ayat yang ke-10 itu. Fa'idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tidak sholat terus perintahnya. Selesai sholat fantasiru, bertebaran silakan. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Tapi ingat, mencarinya jangan serakah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum zikir. Makanya alhamdulillah kita sebagai murid diberikan talqin dan ijazah zikir. Silakan. Pekerjaan kita yang penting halal, tapi jangan lupa, jangan lalai zikirnya. Nah, di ujung yang ke-11 itu digambarkan wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan fadu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Dan apabila kalian melihat tijarah, sebuah transaksi perdagangan atau permainan, ingpadu, kalian bubar, kalian menuju ilaiha, kepada tijarah dan permainan itu, watarokuka qa'iman, dan meninggalkan engkau wahai Muhammad qa'iman, sedang khutbah berdiri. Coba Rasul sedang khutbah, ada yang berada di sini? Siapa sedang khutbah? Ada tukang jualan. Wah, takut gak kebagian. Ada nggak yang berani? Tadi nggak gini. Keluar sih nggak, cuma hatinya di luar. Nah, ini juga salah ya. Diam di masjid, tapi hatinya di luar. Bisa juga kan begitu. Nah, ini terjadi loh. Al-Quran itu jujur. Sebagai apa? Pembelajaran bagi kita. Wa tarakuka qa'iman, meninggalkanmu sedang berdiri khutbah. Maka Allah seru kepada Rasul, sampaikan wahai Muhammad, ma indallah, apa-apa yang Allah sediakan di sisi Allah itu khairum minallah wa minat tijarah, itu lebih baik daripada permainan dan tijarah, daripada jual beli. Wallahu khairur raziqin, dan Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Lihat, tadi sedang perang maksiat karena lihat ghanimah. Sedang sholat Jumat dalam khutbah, karena khutbah itu bagian daripada sholat. Rasul sedang khutbah ditinggalkan. Sampai-sampai Rasul itu marah karena Allah. Seandainya tidak ada yang 12 orang yang duduk mendengarkan khutbah, maka lembah ini akan mengalirkan air yang panas, atau api yang panas akan membakar penduduk Madinah. Diselamatkan oleh 12 orang yang menjadi jaminan. Kalau semua bubar meninggalkan Rasul, maka akan terjadi musibah besar bagi penduduk Madinah. Alhamdulillah ini. Makanya para wali ini adalah dalam pandangan ilmu tasawuf dan thariqah sebagai apa? Penjamin keberlangsungan kehidupan dunia. Seandainya sudah tidak ada para wali, Allah sudah tidak berkehendak bagi kehidupan dunia kiamat. Jadi para aulia inilah yang bisa bertahan. Tadi dalam perang Uhud berapa orang? 9 orang. Ketika Rasul sedang berperang 12 orang. Itu derajat para wali.
belajar para wali. Maka dalam kajian ilmu tasawuf itu di antaranya yang 12 itu masuk ke dalam wali abdal. Itu yang menjadi penjamin. Seandainya tidak ada yang 12 orang ini, maka lembah ini akan terbakar kalau didatangkan musibah yang besar. Nah, ini pelajaran bagi kita semua sebagai murid. Kita semua belajar dalam tarekat itu sesungguhnya hubungannya mursyid dengan murid. Jadi kita harus berjiwa murid yang senantiasa irodahnya, keinginannya adalah bimbingan mursyid. Dulu ada murid ahli dagang, setiap selesai dagang itu untungnya diserahkan kepada siapa? Luar biasa. Pantas usahanya dimajukan oleh Allah. Kenapa? Dia sadar, dia butuh bimbingan. Takut menumpuk keuntungan itu menjadi bakhil, menjadi hubud dunia. Karena hubud dunia itu tadi rasul kulli khotinah, sumber segala keburukan. Jangan dikira, oh kalau kita kaya raya nggak ada masalah. Semakin banyak harta, semakin banyak fasilitas dunia ini, semakin besar masalahnya, semakin besar ujiannya. Nah, 2 ayat tadi itu yuk kita maknai. Kita maknai bahwa kehidupan dunia ini sementara. Jangan sampai hati kita, perasaan kita, lakonan kita penuh dengan gambaran dunia. Ada nasihat dari Rasulullah SAW. Rasul itu menganggap dunia itu gak ada artinya. Kalau kita segala-galanya. Rasul menyampaikan mali wali dunia. Apalah artinya bagiku kehidupan dunia. Dulu Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul itu luar biasa kayanya, ahli dagang besar, apalagi ditambah dengan harta dari istrinya, dari Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kaya raya Rasulullah, terpandang, terhormat, yang namanya Muhammad bin Abdullah. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, bagaimana nasib kekayaannya itu? Didermakan, diinfakkan fisabilillah, menebus hamba sahaya yang sudah beriman. Hamba sahaya murah atau mahal? Mahal kalau yang banyak keahlian. Tapi kalau yang nggak punya keahlian, kerjanya cuma makan aja, ardolin, ya itu mah murah itu, dilelang itu. Tapi kalau yang banyak keahliannya mahal itu hamba sahaya itu. Ada hamba sahaya itu seharga 10 unta. Kalau 10 unta, 1 untanya 100 juta berapa? 1 M. Itu harta Rasulullah. Didermakan, dibebaskan Bilal bin Rabah, dibebaskan yang lainnya. Sampai-sampai di tahun-tahun terakhir Siti Khadijah wafat. Siti Khadijah menangis di hadapan Rasul. Usia sudah mulai sepuh, sakit-sakitan. Karena sakitnya Siti Khadijah itu ketika Rasulullah diboikot di suatu lembah di pinggiran kota Mekah, itu 3 tahun tidur di tenda, diboikot, tidak bisa berinteraksi, bersosialisasi dengan kerabat dan tetangga, diisolir. Disitulah Siti Khadijah mulai sakit-sakit. Nah, ketika itu Siti Khadijah menangis di hadapan Rasul. Maka Rasulullah, wahai istriku tercinta, apakah engkau menyesal bersuamikan aku? Hartamu habis. Maka Siti Khadijah yang membuat aku menangis, wahai suamiku, wahai Rasulullah.
Aku tidak bisa lagi menolongmu, membantumu berjuang menegakkan agama Allah. Sudah tidak ada lagi harta. Pantas Rasul menyampaikan, mali wali dunia. Apa artinya dunia bagi? Wa ma'ana bi dunia. Tidak ada urusan bagiku tentang dunia. Wa masalul dunia, dan perumpamaan bagiku dan perumpamaan dunia seperti apa? Kama salib rokibin, seperti seumpama rokibin, penunggang kuda atau unta. Dolat tahta sajaratin, berteduh di bawah pohon. Summa roha, kemudian istirahat sesaat. Watarokaha, kemudian meninggalkannya. Berteduh 1 jam 2 jam. Berangkat lagi ke akhirat. Itu perjalanan dunia kita. Hanya sesaat di sini. Kita cuma roha, cuma istirahat, cuma berteduh, dan harus menempuh perjalanan menuju akhirat. Jangan sampai betah di bawah pohon, nanti mati di bawah pohon. Di bawah pohon apa? Di bawah pohon rindang, DPR ya. Di bawah pohon rindang. Itu banyak orang yang mati dengan dunianya. Dunia yang nggak dikuasai, malah dia meninggalkan dunia. Mudah-mudahan dengan bimbingan guru kita Syekh Abdul Rahman dalam bertarekat, dalam menyusuri perjalanan ibadah menuju kepada Allah, kita bisa lulus di aqobah yang ketiga, aqobah tentang dunia. Maka aqobah pertamanya harus ditempuh ilmu. Harus butuh ilmu dari guru. Pusatkan perhatian kita butuh hanya dari guru, ilmu dan pemahamannya. Karena itu ilmu nafi. Adapun dari yang lain hanya pengetahuan saja. Jangan membuat kita kagum-kagum, bahkan diambil pemahamannya sebagai patokan. Salah besar bagi murid. Yang harus dijadikan patokan pedoman adalah pemahaman dari guru. Adapun dari yang lain kita hargai sebagai ilmu pengetahuan. Masih bahan baku dari mereka. Dari murid itu sudah langsung aplikatif. Aqobah yang kedua adalah taubat. Ini harus istiqomah dalam taubatnya. Kalau aqobah taubatnya ini belum istiqomah, bagaimana aqobah yang ketiga? Menghadapi ujian dunia, ujian manusia, ujian setan, dan ujian hawa nafsu. Ada 4 ujian di aqobah yang ketiga, terutama dunia. Maka taubat ini harus istiqomah. Itu saja sebagai bentuk takbir dari kita. Dan itu bagi kita semua kita adalah murid yang sedang belajar di bimbing. Berat belajar di bimbing itu. Tadi dalam 2 kejadian sahabat sebagian besar meninggalkan perintah Rasulullah karena dunia. Karena dunia. Ya berapa aja? Sudah ya. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan besar manfaat bagi kita semua sebagai ilmu pengetahuan bahwa dunia ini harus hati-hati menyikapinya. Maka bimbingan mursyid harus senantiasa dihadirkan di dalam hati kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البقيء الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.